Itulah merupakan cuplikan dari video yang saya akan review sekarang ini. Dari video tersebut kita dapat mengetahui perbedaan LIS dan LISM. LIS merupakan laboratorium informasi sistem, sedangkan LISM sendiri laboratorium informasi manajemen sistem. Mereka berdua merupakan suatu faras atau susunan kalimat yang sering menghubungkan, namun di sisi lain mereka berdua memiliki tupoksi atau sistem kerja yang berbeda untuk mendukung fungsi dan tipe laboratorium yang berbeda. LIS sendiri biasanya mendukung klinik, pengaturan klinik, kesehatan, dan spesimen dari pasien. Sedangkan LISM secara sejarahnya dibuat untuk mendukung persyaratan laboratorium yang berpusat pada sampel seperti penemuan kesehatan atau di luar pengaturan laboratorium. LIS akan menghasilkan data-data pasien untuk kesehatan dalam masyarakat serta lab patologi, termasuk menerima sampel, menyalurkan sampel, dan mengumpulkan data-data dari sampel tersebut ke dalam laboratorium, serta menyalurkan data-data tersebut ke dalam database atau electric database. LIS sendiri ditetapkan pada kebanyakan seluruh departemen kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan lainnya. LIS sendiri juga melingkupi seluruh support system tentang compatibility data system oleh support test point. Sedangkan LISM biasanya digunakan untuk pemerintah melakukan pencarian maupun menganalisa iklan. Pada tupoksi LISM, sampel dan data pasien akan disasosiasikan di dalam lab dan di barcode atau diberi kode untuk sebagai data-data yang akan terkonfirmasi di dalam suatu aplikasi atau platform yang akan dibuat. Kemudian rantai LIS sendiri ditetapkan pada kebanyakan seluruh departemen kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan lainnya. LIS sendiri juga melingkupi seluruh support system tentang compatibility data system oleh support test point. Sedangkan LISM biasanya digunakan untuk pemerintah melakukan pencarian maupun menganalisa iklan. Pada tupoksi LISM, sampel dan data pasien akan disasosiasikan di dalam lab dan di barcode atau diberi kode untuk sebagai data-data yang akan terkonfirmasi di dalam suatu aplikasi atau platform yang akan dibuat. Kemudian rantai LIMS berputar pada sampel, lokasi, dan lainnya yang berhubungan dengan informasi dari sampel tersebut. Pencanaan yang dapat dilakukan oleh LIMS termasuk keluar dari akan membantu pengguna untuk menemukan hasil tersebut, dan dalam kalkulasi maupun kalibrasi perlengkapan pencadangan dan juga cadangan. Kemudian perbedaan besarnya, secara garis besar perbedaan yang dapat dilihat oleh LIS dan LIMS yakni adalah LIS dapat melakukan pencadangan atau pencadangan database atau sistem informasi hanya untuk individu atau satu orang pasien saja. Sedangkan untuk LISM sebagai platform yang akan digunakan untuk keberlangsungan masyarakat dalam pencarian tentang kesehatan. Tapi untuk informasi pasien secara individual maupun secara bermasyarakat di dalam platform, LIS dan LISM mampu untuk melakukan hal tersebut. Di dalam laboratorium sendiri, LIS dan LIMS memiliki fungsi dan peranan dalam mengkalibrasi dan juga mengingat high maintenance dari beberapa alat-alat high maintenance, contohnya seperti instrumen yang akan digunakan untuk melakukan pemeriksaan pada data-data pasien. Kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut akan masuk kembali ke electric database dan digunakan untuk menginformasi ke pasien secara individual maupun masuk ke dalam platform sebagai pelajaran ataupun pencarian sebagaimana dijurnalkan. Itulah fungsi dari LIS dan LIMS di dalam laboratorium.
Dan saran dari saya sendiri, menurut saya penggunaan LIS dan LIMS sangat bagus untuk era mobilisasi di saat ini. Untuk kemajuan dan preparasi dari laboratorium harus mengikuti jejak era, di mana digital dan jejak oleh beberapa informasi harus ditetapkan di dalam platform sehingga banyak orang yang mudah dapat mengakses serta dalam dan juga efektivitas untuk informasi tersebut, di mana pengguna atau pasien lebih cepat dan efisien dalam mengakses seluruh data kesehatan mereka, serta juga mengurangi kesalahan dan juga keakurasian harus ditetapkan di dalam sistem tersebut. Itu saja dari saya. Terima kasih.